Saya belum pernah mendengar orang kena COVID sampai diamputasi. Iya. Belum pernah mendengar terus terang. Ini baru pertama saya tahu ini. Sekali ini agak berbeda. Kita bertiga, tapi yang satu kursinya tidak sama. Itu kursi roda. Minta maaf. Iya. Ya, kursi roda karena beliau ini pengusaha, tapi kena COVID. Begitu parahnya sampai diamputasi. Diamputasi kanan atau kiri? Awalnya yang kanan, Pak. Berikutnya kurang lebih 1,5 bulan kemudian yang kiri juga. Ya Allah. Jadi dua-duanya. Saya belum pernah mendengar orang kena COVID sampai diamputasi. Iya. Belum pernah mendengar terus terang. Ini baru pertama saya tahu ini. Terus kita akan podcast mengenai usaha mereka berdua ini. Mungkin Anda mengatakan ini usaha kecil, tetapi hebat sekali karena go public. Berani go public. Dan masih akan go public lagi perusahaannya yang juga bukan perusahaan besar. Sehingga Anda ribuan atau jutaan orang yang punya perusahaan kecil, kita harus belajar bagaimana perusahaan kecil sukses IPO atau go public. Ini bulan apa kena COVID, Pak? Saya terkena COVID bulan Mei, Pak. 2021. Jadi berarti Delta, varian Delta. 24 Mei. Ancur-ancuran waktu itu. Waktu rame-ramenya COVID itu, Pak. Saya kan Januari. Iya. Berarti Anda 6 bulan kemudian. Iya. Saya ngikuti waktu Pak Dahlan masih di rumah sakit. Oh, iya. Kemudian bercerita mengenai D-dimer, kemudian pengenceran darah dan sebagainya itu, ya. Loh, waktu itu kenanya di mana? Waktu itu memang rame-ramenya COVID itu, Pak. Saya masih traveling ke Jakarta, ke sana kemari karena urusan pekerjaan. Jadi di tengah-tengah ramenya COVID itu pun saya masih traveling. Nggak pakai masker? Ya pakai, ya sesekali dilepas dan sebagainya. Ya seperti itulah, Pak. Iya. Kemudian pada saat saya balik dari traveling itu ngerasa badan nggak enak sebenarnya pada saat itu. Tapi waktu itu jadwalnya vaksin. Oh, vaksin. Jadwalnya vaksin, Pak, karena kebetulan di kantor semua rame-rame barengan vaksin. Nah, setelah vaksin itu kira-kira kurang lebih hari kedua, hari ketiga ya. Hari ketiga. Iya, hari ketiga waktu itu saya drop, Pak. Badan panas, mulai mulai ada batuk, sesak dan sebagainya. Ya, itulah awalnya masuk rumah sakit. Di Surabaya. Tapi, di Surabaya. Waktu itu karena fasilitas rumah sakit masih penuh sekali. Dapat kamar tapi belum dapat, Pak, sampai hari kelima itu saya baru dapat. Iya. Jadi begitu masuk rumah sakit ditampung di mana? Ditampung di rumah sakit kecil, Pak, di Ketintang sini. Tapi ada kamar di situ. Ada kamar di situ. Akhirnya masuk di situ kurang lebih 10 sampai 14 hari. Saya 14 hari di situ, terpaksa pulang paksa waktu itu. Karena ngerasa nggak ada kemajuan yang cukup signifikan. Pakai oksigen? Pakai oksigen. Oksigen ini? Masker? Iya, oksigen masker. Bukan invasif kan? Bukan. Oksigen masker. Kemudian saya pulang paksa di rumah, mulai berasa bahwa kaki saya mulai sakit waktu yang kanan. Sakit itu apa maksudnya? Sakit itu rasanya kayak geringgingen kalau orang Jawa. Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan waktu itu. Geringgingen paha, kaki atau telapak? Telapak kaki. Jadi telapak kaki itu geringgingen, kemudian geringingennya 1 sampai 10 berapa? Waktu itu sekitar 8-9, Pak. Terasa sekali? Terasa sekali. Hampir mati gitu? Iya. Jadi sakit sekali, kemudian mulai dipindah-pindah gini sudah mulai sakit, Pak. Jadi sudah mulai nggak bisa beraktivitas normal gitu, nggak bisa jalan. Sudah nggak bisa jalan waktu itu. Akhirnya tahunya nggak bisa jalan itu pelan-pelan gitu atau mendadak nggak bisa jalan? Mendadak nggak bisa jalan waktu itu. Jadi karena sakit itu tadi. Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Waktu itu di rumah. Dipaksa pulang tadi? Karena pulang paksa tadi di rumah. Akhirnya saya berusaha nyari alternatif juga untuk pengobatan. Akhirnya ada dokter akupuntur itu, Pak, yang ini. Ya dirawat beberapa ini, tapi karena nggak bisa rutin datang ke tempatnya juga, beliaunya juga nggak bisa datang ke rumah ya karena COVID itu kan mulai PPKM mulai ini ya, itu nggak bisa.
Akhirnya berusaha nyari rumah sakit lagi, keliling lagi dengan tujuan agar ini segera apa sih masalahnya ini segera ketahuan. apa ya, segera ketahuan Penyebabnya apa? Iya. Terus Akhirnya berhasil masuk di salah satu rumah sakit, bukan di PHC. Iya, di Pelabuhan. PHC, di rumah sakit PHC. Kemudian mulai teridentifikasi di sana. Dapat kamar nggak, Pak? Nggak dapat kamar. Terus taruh di waktu mana? itu. Ya di barak-barak itu Pak, yang di luar. Sampai itu. kemarin yang di sini. Di barak itu Pak, di halaman. tenda itu, di halaman di tenda itu ya bergantian sebelah kiri kanan meninggal dan sebagainya waktu itu. Ya tapi tetap berikhtiar agar ini segera ada pemeriksaan. Waktu itu tujuannya sih pingin kenapa sih masalahnya ini, semakin lama kan semakin sakit. Kanan kiri atau dua-dua? Kanan aja waktu itu. Kanan aja. Iya, kanan aja waktu itu. Akhirnya berhasil bisa diperiksa di Poli. Oh, di Poli. Iya, di Poli. Hari keberapa itu? Itu hari ketiga sudah sampai. Terus? Akhirnya diperiksa di Poli, kemudian dokter menyarankan ini sebenarnya Pak, ini yang namanya DVT. DVT itu deep vein thrombus, pembekuan darah di pembuluh darah vena, pembuluh darah balik itu. Nah, di sana itu karena penyebabnya yaitu tadi karena kekentalan darah yang ini. Didimer ya. Didimer itu tadi. Diperiksa nggak didimernya berapa? Waktu itu diperiksa memang agak tinggi waktu itu. Awal diperiksanya itu 800 atau 8.000 itu ya ukuran. 8.000 mungkin. Ya, saya aja 5.000. Ya, mungkin 8.000 ya. 8.000 waktu itu. Terus akhirnya disarankan sama dokter di CT angio, di kayak MRI itu ya. Terus CT angio itu dilakukan di mana? Dilakukan di situ juga. Di situ juga. Terus akhirnya diketahuilah di situ memang penyumbatan pembuluh darah itu yang menyebabkan kaki saya mengalami nyeri yang luar biasa itu. Kemudian ya harus diambil tindakan lah apapun itu. Akhirnya waktu itu kayak di apa? Yang disedot itu Pak melalui ini. Jadi sini di selangkangan. Ya, di selangkangan ini dibelah. Kemudian dimasukin itu kateter itu terus diambili. Itu bekuan-bekuannya itu. Bekuannya itu diambilin, semua dibersihkan. Setelah selesai itu berapa jam? Kurang lebih sekitar 4 jam waktu itu ya. Terus setelah bersih, diinikan, difoto lagi sudah bersih. Tapi 3 hari kemudian terjadi bekuan lagi Pak yang ini. Tapi enteng setelah diambil itu? Diambil masih nyeri Pak. Masih nyeri ya. Tapi berkurang. Tapi ya agak berkurang Pak. Tapi ya yang namanya berkurangnya itu luar biasa Mas ini. Semua obat anti nyeri saya minum, bahkan waktu itu yang pakai spray, pakai apapun juga lah yang itu tidak cukup untuk mengatasi rasa nyerinya itu. Karena semakin ini ternyata semakin naik terus pembekuannya. Iya, pembekuannya naik terus. Akhirnya ya terpaksa harus diambil tindakan waktu itu. Amputasi itu? Amputasi. Siapa yang memutuskan? Saya sendiri. Bukan, maksudnya apakah dokter memang mengharuskan kalau mau selamat harus diamputasi? Iya, karena pembekuannya itu sudah semakin naik terus. Iya, naik terus. Nanti kalau nggak diamputasi tambah naik. Dikhawatirkan iya semakin naik lagi, malah lebih susah lagi. Sampai mikir berapa jam? Atau berapa hari? Untuk amputasi. Karena nyerinya yang luar biasa itu, saya langsung putuskan saat itu juga waktu di informasi itu. Ya keluarga siapapun juga pasti nggak istri? Ya. Istri juga menyerahkan ke saya sendiri. Anak-anak diputuskan. Ada anak-anak? Ada anak-anak saya cuman kan berapa? Masih anak 3 saya. Yang gede masih proses skripsi waktu itu tahun kemarin. Kemudian yang kedua itu SMA kelas 1. Kemudian yang kecil SMP kelas 2. Akhirnya waktu itu keputusan harus diambil. Ya sebenarnya keluarga sih, termasuk adik saya juga mencarikan. Ini tadi tahu banget sampai bertanya karena ini adiknya. Mereka ini 5 bersaudara, 5 bersaudara laki-laki semua. Laki perempuan Pak. Yang pertama laki, kedua perempuan, ketiga saya laki, keempat perempuan, kelima dia. Ini 5 bersaudara, tapi 2 sudah meninggal dunia.
yang anak pertama, saudara pertama yang paling sulung kelihatannya meninggal juga karena COVID. Ya. Kelihatannya, meskipun belum dinyatakan COVID karena waktu itu sangat awal. Ya. Belum ada berita COVID, ya dia sudah meninggal, tapi dengan gejala yang sama. Sama persis. Kemudian yang kedua juga sudah meninggal. Ya. Sehingga ini yang nomor 3, nomor 4 jadi dokter ya. Dari nomor jadi dokter tidak di Surabaya, nomor 5 terakhir. Ya, terakhir sehingga Anda tanya gantikan saya. Anda tanya. Kelihatannya Anda bakat loh. Ya, memimpin podcast. Ya. Terus apa yang terjadi setelah amputasi tadi dilakukan? Ya. Itu sampai pangkal paha? Ya kurang lebih. Sampai dengkul atau pangkal paha? Atas dengkul. Atasnya gembul, tengah-tengah. Atas dengkul tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya. Jadi masih ada paha sedikit. Masih ada sedikit paha, tapi ya nggak sampai satu ini. Terus? Iya. Terus apa yang terjadi? Kemudian pos amputasi itu jujur aja dokter juga rundingan sama keluarga ya, sama adik saya juga bahwa ini nampaknya harus didampingi oleh psikiater. Iya. Biar amputasi begitu. Karena masalah kehilangan sesuatu. Ya, kehilangan sesuatu itu. Punya diabetes nggak? Ada diabetes Pak, tapi saya terkendali Pak. Saya sudah kurang lebih 30 tahun saya diabetes, tapi ya alhamdulillah terkendali karena disiplin mengkonsumsi obat dan sebagainya. Cuman ada catatan Pak. Pada waktu virus varian Delta itu, kalau kita minum obat ya biasanya itu terkendali, misalkan dengan dosis tertentu terkendali pada situ ya. Tapi kadang-kadang sesekali itu tahu-tahu lonjak naik dengan itu. Itu salah satu dampak COVID itu ternyata seperti itu belakangan saya ketahui itu. Terus kenapa sampai yang kiri juga diamputasi? Setelah yang kanan ini selesai diamputasi ya karena waktu itu ketika diamputasi yang kanan, yang kiri nggak merasa geringgingan. Mulai berasa Pak. Mulai berasa. Iya, mulai berasa. Perasaannya gimana? Aduh, jadi, ini kok yang kiri merasa juga gitu. Juga yang kiri kok mulai sakit juga itu, padahal ngerasain nyeri yang kanan ini masih luar biasa Pak ini. Kemudian yang kanan ini juga mulai kerasa kok, mulai terganggu juga. Akhirnya ya, saya berpikir juga ini harus segera dapat penanganan ini biar nggak bukan amputasi tapi kan ya pikiran pertama harapannya waktu itu seperti itu penanganan Pak. Maksudnya ya, harus segera ada penanganan iya. Namun ternyata takdir berkehendak lain ya Pak ya. Jadi kondisinya juga nggak menjadi lebih baik, tapi ya semakin hari semakin ini juga nyeri lagi juga. Kemudian waktu itu saya masih posisi di ruang isolasi di isolasi COVID itu. Di halaman ya, itu? Enggak, tapi sudah masuk di ruangan. Jadi pasca amputasi ini karena kan masih mengalami pendarahan yang hebat dan sebagainya. Penyembuhan luka. Iya, itu enggak bisa ditangani di ini. Akhirnya saya dimasukkan di ruangan isolasi itu, dititipkan di sana lah, dititipkan lah waktu itu. Ya, akhirnya saya alhamdulillah. Berarti COVID-nya sebetulnya udah sembuh ya? Belum, masih positif waktu itu. Kok lama banget ya? Iya, jadi mulai bulan. Loh harusnya kan hari ke-15 sudah negatif. Teorinya seperti itu Pak, tapi prakteknya ternyata ya masih positif juga. Padahal waktu amputasi ini sudah hari keberapa sejak terkena ya? Ya kurang lebih sudah 2-3 mingguan Pak waktu itu. Terus? Itu. Ya, akhirnya saya dapat penanganan itu yang kiri ini pun akhirnya dapat penanganan dari dokter juga. Akhirnya dilihat juga sama juga perlakuan sempat diambili nggak? Sempat diambili juga Pak. Pakai kateter itu. Iya kateter. Terus kemudian waktu itu harapannya ya tadi kan mempertahankan yang ini biar tidak sampai terjadi amputasi lagi dua-duanya. Terus yang kiri ini dicarikan pembuluh darah buatan itu istilah ininya. Nggak tahu istilah kedokterannya apa, tapi saya nangkepnya itu ini ada pembuluh darah buatan yang mau disambungkan ke sini. Akhirnya harus masuk ruang operasi lagi. Saya ngobrol dengan dokternya di ruang operasi itu, kemudian ditanya juga gimana Pak ininya nanti. Ini ya tergantung dinamika di lapangan saya bilang gitu, karena nanti setelah saya dibius nanti saya kan nggak bisa ngobrol lagi dengan dokter, saya bilang gitu. Lakukan yang terbaik Dok buat saya, tapi pertama kalau harus amputasi gitu. Iya, kalau harus amputasi lakukan. Yang penting untuk menyelamatkan nyawa saya bilang gitu. Tapi
Itu udah terakhir. Sebatas itu masih bisa dilakukan ini, tolong dimaksimalkan. Diselamatkan. Iya. Oke Pak, saya ambil tangan. Operasi berjalan. Dibius. Akhirnya dicoba untuk dipasang pembuluh darah buatan itu tadi. Ya ternyata tidak bisa. Istilah dokternya itu pembuluh darahnya kayak sayur yang sudah layu itu Pak. Jadi sudah nggak bisa diinikan lagi. Disambung. Iya. Kalaupun dipaksakan di ini, nanti pasti akan terjadi pendarahan di mana-mana dan itu jauh lebih berbahaya daripada. Ya sudah, akhirnya dokter video call dengan istri, iya. Kemudian dengan salah satu teman saya juga, Pak Ongki waktu itu. Akhirnya ya sudah Dok, tadi ngobrolnya apa dengan Pak Aris? Ya sudah, lakukan aja Dok, gitu keluarga. Ya. Akhirnya alhamdulillah diambil lagi yang sebelah. Ngerti gitu aku pengen istri ada di sini. Aku pengen tanya perasaannya dia. Kuat sekali. Ya memang itu sesuatu yang berat Pak. Cuman buat saya kenapa kok banyak sekali sih teman-teman ya, keluarga, teman-teman semua itu kok sanggup bisa menghadapi situasi seperti itu ya. Ya kalau buat saya sih ya ada beberapa pengalaman spiritual lah saya katakan pada saat saya mengalami hal itu di ruang isolasi itu. Sekeluar dari itu saya cuma punya satu tekad, berarti saya ini masih ada tanggung jawab yang saya harus kerjakan karena saya masih diberi kesempatan oleh Allah bahwa saya masih diberi hidup. Itu berarti artinya apa ya, ada satu hal yang harus saya kerjakan, yang harus saya selesaikan. Itu aja. Jadi begitu obat biusnya pengaruhnya sudah habis, Anda sadar, apa yang Anda lakukan? Tadi diamputasi atau enggak? Waktu itu akhirnya saya lihat kondisi itu, waduh, berarti betul-betul dua-duanya ini sudah nggak ada ini ya. Yang nangis. Jelas nangis ya pasti, nangisnya sakit Pak, karena luar biasa nyerinya itu, meskipun tetap sampai ke level heroin yang dipakai untuk menekan rasa sakitnya itu, tapi ya apapun juga kan harus dihadapi Pak. Terus, ya berikutnya saya cuma ngobrol aja Pak sama keluarga, saya ngomong sama istri saya ngomong istri bisa menengok ke setelah keluar ini, singkat cerita nih Pak. Setelah saya keluar dari ICU dari ini, saya di ruang perawatan itu, saya cuma ngomong bahwa ya sekarang saya harus melalui yang namanya new normal, saya bilang gitu. Ya tanpa kaki. Iya, tanpa kaki, ya bagaimanapun juga kalau saya bisa ikhtiar masih bisa menggunakan kaki palsu, ya kita coba. Tapi kalau enggak ya apapun juga, show must go on, saya bilang gitu. Itu panjangnya juga sama amputasi? Enggak sama Pak. Yang kiri ngambilnya lebih ini, di atas lutut lebih sedikit. Lebih dekat ke lutut? Iya, masih lebih dekat ke lutut. Tapi kalau yang kanan ini lebih pendek. Belum selesai sampai di situ Pak. Ternyata setelah saya pulang sampai di rumah, kemudian proses recovery, rawat luka untuk penyembuhan dan sebagainya. Pulang digotong ya? Pulang ya digotong. Kemudian di 3 minggu berikutnya itu saya harus dioperasi lagi yang kanan ini. Ternyata ada masalah serius di situ, ada infeksi lagi di ujung tulang yang ada di situ itu. Jadi ada setelah dikultur ya, kita taunya di situ ada infeksi juga yang harus dilakukan. Ya mungkin badannya panas tinggi Pak, panas tinggi, kemudian sempat mau kolaps. Waktu itu harus masuk rumah sakit lagi sementara di mitra keluarga. Itu bulan apa sudah ya? Itu bulan Agustus. Sudah Agustus. Ya, bulan Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, 3 bulan. 3 bulan. Itu saya harus ngalami amputasi yang ketiga itu tadi. Dipotong lagi. Jadi saya waktu itu nggak kalau ini ya sambil ngobrol sambil guyon sama dokternya sih waktu itu ya. Tapi ternyata tindakan besar yang dilakukan. Waktu itu dokternya cuma gini, ini besok saya bersihkan ya. Ini karena ujungnya ini kayaknya ada infeksi yang ini harus saya bersihkan. Di sini kan Dok, maksudnya di ruang perawatan. Ternyata bukan. Harus masuk di ruang operasi lagi. Itu yang kadang-kadang saya jadi kaget lagi loh. Dok,
masuk ruang operasi loh kenapa dok kok di ruang operasi, saya bilang gitu. Ya nanti soalnya pasti nggak tahan sakitnya gitu. Jadi tetap harus harus dilakukan. Akhirnya ternyata bius total lagi ternyata dipendekkan lagi tulangnya di situ, ujungnya itu dibuang lagi. Ya akhirnya ya alhamdulillah setelah itu sampai sekarang sudah proses recovery. Jadi negatif dari COVID-nya bulan apa? Negatifnya sudah nggak dipedulikan lagi. Sudah nggak dipedulikan lagi waktu. Tapi sempat dinyatakan negatif waktu itu ya setelah operasi yang pertama ini tadi. Itu. Jadi operasi yang pertama itu masih dalam keadaan positif waktu itu. Terus yang dipikir setelah dua kaki ini hilang apa? Nah, yang saya pikir waktu itu saya harus tetap bisa beraktivitas, saya bilang itu karena saya mikirnya gini. Kasihan kalau saya nggak kerja, saya nggak ini adik saya jadi beban harus handle semua kegiatan ini karena biasanya kan saya berbagi tugas dengan dia. Ini siapa dirut siapa komisaris? Dua-dua direktur. Bolak-balik Pak. Kalau saya direktur, dia komisarisnya. Kalau dia komisaris, saya direkturnya. Di satu perusahaan Anda direktur, dia komisaris. Betul. Di lain perusahaan dia direktur, Anda komisaris. Terus yang dilakukan? Akhirnya yang harus dilakukan pada waktu itu dia sesekali datang ke rumah gitu pas nanganin saya, ayo cepet harus sembuh, harus semangat lagi gitu. Yang penting ini, yang penting sekarang fokus dulu penyembuhan. Nanti perkara apa yang akan kita lakukan berikutnya nanti sementara semua masih saya handle sendiri. Ya. Penyembuhan itu maksudnya luka-lukanya. Luka-lukanya. Kan? Kalau penyakit lain nggak ada. Nggak ada sama sekali. Iya. Artinya ginjal baik, jantung baik, paru-paru baik. Alhamdulillah. Yang lain-lain nggak ada masalah, Pak. Jadi waktu itu akhirnya ya semua mengalir begitu aja. Jadi bulan Agustus masih di tempat tidur. Masih di tempat tidur. September masih di tempat tidur. Oktober masih di tempat tidur. Masih di tempat tidur. Akhir Oktober itu saya mulai mencoba untuk bisa duduk, Pak. Di tempat tidur. Di tempat tidur. Terus mencoba untuk duduk. Akhirnya suatu malam gitu setelah saya berdoa, saya sholat, saya cuma pingin satu, saya pingin bisa duduk, saya bilang gitu. Ya Allah kasih saya bisa duduk ya Allah. Karena apa? Kalau saya bisa duduk, saya bisa minimal saya bisa ngurangi pegelnya punggung ini. Cuman itu aja sebenarnya sederhana, keinginan saya sederhana. Pernah waktu berusaha pengen duduk itu kenapa nggak bisanya, sakit atau nggak bisa atau bagaimana? Ya satu yang pasti nyeri karena ketekan gitu kan, masih luka belum kering kan ya. Itu masih nyeri, masih itu. Kemudian yang kedua ya memang masih belum seimbang. Jadi masih belum bisa. Akhirnya jatuh lagi, berusaha duduk lagi. Saya nggak bisa merasakan karena itu jatuh lagi, mau duduk lagi jatuh lagi seperti itu. Jadi keseimbangannya masih terganggu. Akhirnya bulan Oktober, akhir Oktober itu bisa duduk. Saya mulai terapi. Saya datang 3 kali seminggu ke rumah sakit. Saya terapi untuk bisa duduk, untuk bisa ini. Apa terapinya supaya bisa duduk? Ya ada beberapa seri latihan waktu itu yang dilakukan. Fisioterapi. Jadi di sana dilakukan fisioterapi. Saya mulai bisa duduk. Saya kan harus mulai memperkuat otot bagian atas karena berikutnya saya kan harus banyak menggunakan tangan untuk mobilitas, untuk ini ya pindah-pindah. Itu saya harus menggunakan. Kemudian cita-cita saya yang kedua berikutnya, saya cuma pingin mandi. Saya pingin keramas, saya bisa seger. Karena kan selama ini dibantu di tempat tidur. Dimandikan, dikeramasi. Dimandikan ya sehari ya mandi 2 kali tapi di ini. Nggak puas. Iya, tapi nggak nyaman ya. Apalagi keramas itu kan nggak enak. Akhirnya akhir Desember saya bisa duduk di kamar mandi, saya bisa keramas sendiri. Akhir Desember 2021 kemarin. Itu luka sudah kering? Luka sudah mulai mengering. Ya sudah ya mungkin tinggal 25%. Iya, 25%. Tapi masih diperban gitu. Masih perban. Ya dibungkus pakai plastik. Terus untuk mandi supaya nggak kena air. Supaya nggak kena air itu aja sih. Akhirnya alhamdulillah bisa mandi. Makanya saya sering kali ngomong sama adik saya, sama anak-anak saya bilang, coba kamu pernah nggak bersyukur bahwa mandi, keramas itu nikmat yang luar biasa. Itu yang betul-betul saya syukuri. Saya bisa mandi, saya bisa pakai shower atau pakai gayung? Pakai gayung. Karena apa? Ya di rumah memang ada shower, cuman
saya mikirnya, ini seger kalau saya bisa ini, ya ini bisa seger gitu. Jadi akhir Desember baru bisa mandi pertama. Bisa mandi itu. Mulai. Terus putusan membeli kursi roda. Sebenarnya kursi roda ini awalnya ini saya beli ini untuk mertua saya waktu itu. Hah? Untuk mertua saya karena kebetulan mertua saya sudah lanjut usia, kemudian pernah sakit juga di rumah sakit. Yang susah juga untuk mobilitas di tempat tidur dan sebagainya. Mertua laki perempuan? Perempuan. Terus? Tapi waktu itu kita lengkapi, ada bed buat orang sakit, bed rumah sakit itu saya sediakan, kemudian kursi roda, walker, apa semua saya lengkap. Lah kok ternyata sekarang saya sendiri yang pakai akhirnya. Tapi beliau masih ada? Alhamdulillah masih ada dan masih sehat. Terus kursinya gimana Anda yang pakai? Akhirnya kan beliau sudah bisa beraktivitas seperti biasa Pak sekarang. Sudah nggak perlu, memang sudah nggak perlu. Sudah nggak memerlukan lagi. Bahkan tongkat pun dia nggak perlu untuk ini. Jadi nggak beli kursi? Nggak beli kursi. Akhirnya kursi lama ini akhirnya saya pakai sendiri akhirnya. Adiknya pernah kena COVID juga? Adik COVID juga. Iya, benar. Iya Pak. Ya. Bulan apa? Sama. Juni-Juli itu. Baik Juli-Juli itu. Terus Delta juga. Sama, bukan ketularan dia kan? Lo kita kan yang tadi kakak saya bilang itu kan kita berdua Pak pada waktu itu. Oh, uang mondar mandir itu. Iya. Jadi kena pada saat yang sama? Kena pada saat yang sama. Masuk rumah sakit juga? Saya nggak sampai masuk rumah sakit. Oh, Ya sudah itu aja minum vitamin. Obat aja. sempat sesek nafas? Nggak sampai sesak nafas. Nggak sampai. Oh. Karena saturasinya juga masih bagus. Saturasi masih bagus. Jadi waktu beliau harus diamputasi, dengar dari mana? Kita masih komunikasi Pak, terutama dengan kakak saya. Dia pegang handphone? Istrinya. Kalaupun tidak, anaknya biasanya masih komunikasi dengan anaknya Mas Haris. Masih komunikasi dengan kita. Jadi masih update lah. Jadi Om ini begini Om begini Om. Ya. Nah sekarang terakhir periksa di Dimer berapa? Dedimer kemarin masih dalam range normal 500 atau berapa? Oh bagus ya. Ya. Sekarang kesehatan apa saja normal? Alhamdulillah normal. Yang dulunya saya awalnya juga saya ada gula apa itu dan sebagainya. Itu juga alhamdulillah normal. Bahkan kalau saya kurang konsumsi ya asupan makanan kurang sehari itu malah cenderung drop. Iya cenderung drop. Tapi masih minum obat gula? Ya masih. Iya masih. Iya. Karena dulu punya darah tinggi. Ada darah tinggi sejak muda. Sejak muda. Kalau darah tinggi itu kebetulan orang tua kami turunan ya. Dua-duanya darah tinggi semua. Ada darah tinggi. Punya gula darah juga. Iya punya. Bapak gula darah atau Bapak gula darah. Bapak ibu gula darah. Bapak ibu gula darah semua. Dan bapak meninggal umur muda sekali ya. Umur 50 tahun. Aduh, bapak meninggal umur 50. Bapaknya ini tadi kami sempat ngobrol, bapaknya ini seorang guru, terakhir jadi kepala SEMEA di Mojokerto. Berarti mereka ini lahir di Lumajang, tapi karena bapaknya diangkat jadi kepala SEMEA di Mojokerto, maka semuanya pindah ke Mojokerto. Akhirnya sekolahnya 5 orang ini di Mojokerto semua. Sebelum masing-masing masuk perguruan tinggi dan sarjana semua. Alhamdulillah. Ini sarjana hukum, sarjana hukum. Salah satunya dokter, satunya lagi kerja di Dusbank yang meninggal tadi itu. Aduh, jadi bapak meninggal umur 50 karena gagal ginjal dan serangan jantung waktu itu. Oh ya, itu hubungannya juga gula darah, darah tinggi. Ya, belakangan saya tahu itu ternyata ya kalau darah tinggi biasanya juga akhirnya diabetes ke ginjal juga. Untuk ini. Ya, bolak-baliknya. Ibu gitu. Ibu meninggal di usia 61 tahun. Oh, 61 tahun. Waktu itu ibu juga sempat gagal ginjal dan cuci darah juga. Oh, gagal ginjal dan cuci darah juga. Waduh. Jadi Anda berarti sekarang harus sangat hati-hati ya? Saya juga sama Pak. Makanya kita jaga, saya jaga. Harus hati-hati ya. Ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Apalagi tinggal bertiga sekarang. Iya, tinggal bertiga. Dan aduh. Untung secara ekonomi Anda cukup kuat sehingga semua bisa diatasi. Tapi sekarang mikir kesehatan ekonomi. Sebetulnya podcast ini tadi mau bicara ekonomi, tidak bicara kesehatan. Tapi saya nggak bisa. Saya ini
kasus yang dialami ini kena COVID sampai amputasi kaki kanan, kemudian amputasi kaki kiri, diamputasi lagi. Yang ketiga. Jadi nggak bisa tidak jadi pelajaran dari kita semua. Jadi, aduh, terus istri gimana sekarang? Ya, alhamdulillah dukungan istri luar biasa, Pak. Support secara penuh ya. Artinya baik secara mental ke saya kan dia jadi lebih care lah. Sebelumnya ya juga care juga, tapi sekarang kan dengan kondisi saya sekarang seperti ini, akhirnya ya harus ekstra. Ini pakai motor? Enggak. Iya. Kenapa enggak? Memang pakai sengaja nggak enggak pakai disetir? motor karena saya juga harus tetap berolahraga, saya juga tetap harus bergerak. Jadi disadari sepenuhnya tidak akan pakai yang motor penggerak. Betul. Supaya ada gerak badan. Ada gerak badannya. Iya. Terus sekarang sudah ke kantor. Alhamdulillah bulan Januari saya mulai belajar ngantor. Ya sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa beraktivitas. Ya saya katakan new normal tadi, Pak. Iya. New normal. Aduh. Jadi sekarang ini punya berapa perusahaan berdua ini? Mungkin Pak Nanang yang cerita punya berapa awalnya perusahaan? deh, untuk ini ya. Kalau ini sih ada 6, 8. Ya, 8 perusahaan. UKM ya Pak, bukan yang. Ya apapun lah 8 perusahaan. Dan perintis ini bukan perusahaan warisan dari orang tua, bukan, Pak. Bukan. Karena orang tua guru, ibu rumah tangga. Iya. Dan saya lihat kok siapa orang tuanya guru, anaknya masih jadi-jadi ya. Kelihatannya jadi orang tua guru, punya orang tua menjadi guru itu kelihatannya penting ya. Anaknya jadi semua, sarjana semua, dan sekarang usahanya maju semua. Tapi begini deh, karena ini podcast panjang sekali, saya break di sini. Yang nanti tentang bagaimana usaha kecil sukses IPO. Bahkan mau IPO lagi di podcast berikutnya. Ini karena ini saja kita harus menyerap sebanyak-banyaknya apa yang beliau katakan tadi. Ya, terima kasih.